Kekhawatiran tentang masa depan sering muncul di kepala kita masing-masing. Dan faktanya, 85% hal yang kita khawatirkan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Tapi otak manusia cenderung bereaksi terhadap kemungkinan seolah-olah itu kenyataan. Maka, bukan masa depan yang membuat hidup berat, melainkan bayangan yang kita bentuk tentangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tidak hidup di masa kini. Mereka sibuk memikirkan bagaimana nanti, sampai lupa bertanya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Seorang pekerja misalnya, bisa kehilangan fokus karena terus mengulang pikiran seperti bagaimana kalau saya gagal. Padahal, kekhawatiran yang tidak dikelola justru menguras energi untuk kita bisa bertindak. Ada 5 cara berpikir yang bisa membuatmu tetap tenang di tengah ketidakpastian. Pertama, sadari bahwa masa depan tidak untuk dikendalikan, tapi untuk dihadapi. Masalah utama dari kekhawatiran adalah keinginan untuk mengontrol hal yang di luar kendali. Manusia sering merasa jika ia terus memikirkannya, maka kemungkinan buruk bisa dicegah. Padahal, justru disitulah jebakannya. Semakin keras kita mencoba mengatur masa depan, semakin kita kehilangan kekuatan untuk bertindak di masa kini. Coba amati seseorang yang menunggu hasil wawancara kerja. Ia mungkin terus memutar di kepalanya, bagaimana kalau saya tidak diterima? Pikiran itu tidak membantu apapun, hanya membuatnya lelah secara emosional. Dengan memahami bahwa masa depan bukan sesuatu untuk dikendalikan, melainkan dihadapi satu langkah dalam waktu yang tepat, pikiran akan menjadi lebih ringan dan fokus lebih tajam. Kedua, ubah rasa takut menjadi rasa ingin tahu. Setiap kali kita khawatir, sebenarnya otak sedang berusaha mencari informasi. Rasa takut muncul karena ada ruang kosong dalam pengetahuan kita. Mengubahnya menjadi rasa ingin tahu berarti mengalihkan fokus dari ketakutan menuju pembelajaran. Misalnya, seorang pelajar yang cemas menghadapi masa depan akademiknya bisa mulai bertanya, bukan bagaimana jika saya gagal, tapi apa yang bisa saya pelajari hari ini agar lebih siap besok. Pertanyaan yang konstruktif mengaktifkan bagian otak yang berorientasi pada solusi, bukan ancaman. Dengan begitu, masa depan bukan lagi menakutkan, tapi menantang untuk dijelajahi. Ketiga, latih pikiran untuk hidup dalam horizon pendek. Banyak orang menderita karena hidup terlalu jauh di depan, padahal masa depan selalu hadir dalam bentuk hari ini. Prinsip stoicisme mengajarkan untuk memperpendek horizon waktu. Cukup pikirkan apa yang ada di depan mata, lalu lakukan dengan penuh kesadaran. Seseorang yang terus-menerus khawatir soal karir 5 tahun ke depan mungkin lupa mengerjakan tugas kecil hari ini yang justru membawanya ke peluang besar. Fokus pada satu langkah konkret membuat pikiranmu punya jangkar, bukan melayang tanpa arah. Semakin pendek horizon berpikirmu, semakin realistis tindakannya, dan semakin berkurang kekhawatirannya. Keempat, kenali perbedaan antara antisipasi dan kecemasan. Antisipasi adalah bentuk kewaspadaan yang sehat. Kecemasan adalah bentuk ketakutan yang berlebihan. Bedanya terletak pada arah pikiran. Antisipasi berorientasi pada tindakan. Kecemasan berhenti pada bayangan buruk. Contoh sederhana, seorang pengusaha yang antisipatif menyiapkan rencana cadangan jika penjualan turun. Sementara yang cemas hanya memikirkan kemungkinan bangkrut tanpa melakukan apapun. Ketika pikiranmu mulai berputar pada bagaimana kalau, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaan ini memindahkanmu dari dunia imajiner menuju kenyataan yang bisa dikelola. Terakhir, gunakan logika untuk menantang asumsi negatif. Kekhawatiran sering tumbuh dari imajinasi yang tidak diuji oleh logika. Pikiran memperbesar kemungkinan buruk tanpa dasar bukti. Dalam psikologi kognitif, ini disebut catastrophizing, membayangkan skenario terburuk seolah pasti terjadi. Jadi, mulai sekarang jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang tidak pasti. Tidak khawatir juga bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya perlu membebaskan pikiranmu dari hal-hal yang membuatmu cemas. Like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.